adik-adik semuanya. Shalom Tante Anju. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Iya, hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Tante, kita saat teduh dulu. Oke, Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, Tante, hari ini kita mau ibadah, kita mau bernyanyi dan bersuka cita buat Tuhan. Oke. Dan sebelumnya Tante, kita panggil dulu anak-anak sekolah minggunya untuk bangkit berdiri dan bersuka cita bersama. Iya, panggil lagi Tante Laskar Kristus. Iya, Laskar Kristus ya. Oke. Laskar Kristus. Yes. Tante, itu belum tinggi loh lompatnya. Aku aja yang tinggi tadi kayaknya. Iya. Kita ulang ya Tante, Oke, kita panggil lagi lagi, yuk. Iya. Pasukan Kristus. Yes. Oke. Iya. Udah berdiri semua. Oh iya, lompatnya udah semangat tinggi. orang itu. Semangat sekali. Iya, gerakan dulu tangannya, gerak-gerakan Iya, gerak-gerakan ya. tangannya, Sama. gerak-gerakan kakinya ya, Iya. biar semangat. Coba semua adik-adik tepuk tangan di atas kepala dong. Wih, pintar. Tepuk tangan di depan mulut. Tepuk tangan di depan perut. Tepuk tangan di depan pipinya, pipi kawan, pipi. Pipi kau. Oke. Tepuk tangan di atas kepala sekali lagi. Oke, sekarang kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita panggil musik dulu. Oke, kita panggil abang permusik kita ya. Hitungan dari angka 3. 1, 2, 3, musik. Kita akan nyanyi lagu Yesus ada dalam rumahku. Ayo semangat, Ya, tepuk tangan Yesus semua. di dalam rumahku ya. Senyum ceria dong. Mana sukacitanya? Yes, pintar. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya My Jesus. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. My Jesus. Tepuk tangan semuanya. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. My Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Semuanya masih bersuka cita, tepuk tangan di atas kepala, Dek. Ayo, ayo, tangannya semua. Apa Kita lagi lagunya, bernyanyi Tante? satu anak Tuhan pergi sekolah nih. Iya, sampai 10 ya, Tan? Iya. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman Pergi sekolah minggu, semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yes, semuanya tepuk tangan. Kita bernyanyi Bapak Abraham. Tepuk tangan ya, tepuk tangan selalu ya dek. Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Iya, Aduh, semangat kali semua. ya. Iya, tepuk Senang tangan ya? dulu semuanya adik-adik. Ayo, tepuk tangan semua. Yes, sukacita luar biasa ya. Oke, Iya. silahkan duduk kembali ya dek. Iya Tante, hari ini kita panggilkan dulu ya Tante, siapa yang berulang tahun dalam 1 minggu ini? Oh iya, minggu ini atau minggu depan Tan? Oh minggu depan. Minggu depan. Satu Berarti aku minggu ikut ke loh, depan. Tan. Aku Iya. ikut loh Tan. Oh iya. Iya, aku ulang tahun loh. Ulang tahun juga. Oke. Adik-adik kami yang berulang tahun boleh berdiri di tempat, orang tua kami juga yang berulang tahun boleh berdiri di tempat. Kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bersama-sama kepada teman-teman kita dan orang tua kita. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, sebelum kita masuk ibadah kita mau bernyanyi dari buku nyanyian 550, Tanganku yang Kecil. Nyanyi semua ya adik-adik. Tanganku yang kecil ku berikan padamu Tuhan. Ibuku yang telah letih akan ku bantu bekerja. Pakai tanganku Tuhan, pakai tanganku Tuhan. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita, semua bersikap berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh menolong kami sehingga kami Tuhan boleh berkumpul dan beribadah bersama. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi ajaran yang baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk saat ini Tuhan, kami juga membawa masa-masa sekarang Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan ada pada kami. Tuhan Yesus, biarlah acara ibadah kami untuk selanjutnya Engkau yang memberkati dan menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, supaya anak-anak kami mempersiapkan buku nyanyiannya, Alkitab dan juga katekismusnya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Datanglah dan berilah
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Ya Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Anak kami yang berada di rumah, kita buka katekismus kita. Kita sama-sama membaca titah pertama. Dan maksudnya titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat melaksanakan sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama berdoa. Yalah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 202 ayat 1, semua bangkit berdiri. Tuhanlah sumber kekuatanku, ku sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku, dengan segala buktiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 187 ayat 1. Alangkah baik bimbingan-Mu ya Tuhan, atas semua kawanan domba-Mu. Tak mungkinlah Engkau mencelakakan, karenanya kebaikan-Mu. Sering perbuatan-Mu tak tepat, menurut hati orang yang sesat, tetapi bagi orang beriman, deritanya akan jadi berkat. Anak-anak kami yang berada di rumah, marilah kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan atau ayat bulanan di bulan September diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 549 ayat 1. Semua anak-anak kami bangkit berdiri. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku terimalah, memuji Engkau selamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman Rasul kita. Kita ucapkan dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita duduk kembali. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Iya, kita dengarkan warta anak sekolah minggu buat pagi hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021. Yang pertama, ibadah. Seperti biasa, kita mengadakan ibadah online di rumah masing-masing. Buat anak-anak kami, jangan lupa untuk selalu mematuhi prokes atau protokol kesehatan, yaitu yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Dan yang kedua, secara khusus buat anak kami yang kelas 6, sekalipun kita ibadah online di rumah, supaya anak-anak kami tetap menghafal yaitu ayat bulanan di doa Bapa kami dan juga hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 dan maksudnya, dan ini adalah bekal buat anak-anak kami nanti untuk masuk remaja. Yang ketiga, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi buat anak-anak kami kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di rumah Tuhan ataupun di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya itu saja warta buat anak sekolah minggu buat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk yaitu mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman darimu, dan beri
mengikuti jalan dalam silamu. Langkah kami aman dalam bimbinganmu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama makin kuat iman kami kepadamu. Berilah kami seturut firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, berterima kasih karena Bapa selalu mengasihi kami anak-anak-Mu, memberikan kesehatan, memberikan semangat, dan banyak hal yang indah yang boleh kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih buat saat ini, di hari Minggu, di hari yang Tuhan kuduskan, kami boleh beribadah kembali. Walaupun melalui panduan ibadah ini, kami percaya Tuhan selalu hadir memberikan kami semangat. Dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh selalu memuji Tuhan, dan melaluinya kami ingin selalu mengenal Tuhan. Terlebih melalui firman-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkannya. Kuasai hati pikiran kami, agar kami mampu dengan sikap yang benar, dengan tenang, dengan duduk yang baik, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Shalom teman-teman. Mahanaim, menurutmu teman-teman di rumah itu semangat gak mengikuti ibadah ini? Pasti dong Amang. Aku tahu teman-temanku di rumah semuanya semangat kali. Oh gitu ya. Sama seperti semangatnya Mahanaim pastinya. Apalagi tadi coba Mahanaim lihat, Tante guru sekolah minggunya memandu nyanyi dengan semangat gitu. Apalagi lagu tadi apa? Satu anak Tuhan kan. Apalagi waktu angka 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman kata. Mantap kan? Iya Mang, keren memang. Tante guru sekolah minggu di Mahanaim ini the best, pokoknya the best. Tapi coba tadi ya, kalau sampai hitungannya sampai angka 100. Hah, sampai besok-besok gak siap kita nyanyinya. 199, 98, 97. Wah, capek Mahanaim. Sampai 10 aja, sampai 10 saja. Kalau semangat pasti nyanyian kita jadi kemuliaan Tuhan. Nah gitu. Nah sekarang seperti yang Mahanaim bilang tadi dan Amang Pendeta Yobel bilang, adik-adik semua pasti semangat. Untuk itu dengan semangat mari kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, kita persiapkan Alkitab kita. Tunggu dulu Amang, itu tuh ada temanku terlihat dari sini, belum rapi duduknya. Yang mana? Sepertinya Amang lihat sudah rapi semua. Itu, hei kamu, iya kamu, kok malah lihat kanan kiri, kok malah senyum-senyum. Iya kamu, duduk yang rapi ya. Oh,
Mungkin Amang tidak bisa lihat dari sini, tapi Mahanaim bisa lihat. Oke. Buat adik-adik, temannya Mahanaim, teman Amang juga, duduk yang rapi. Jangan lari sana lari sini. Mari dengan tertib kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang buat adik-adik semua dan Mahanaim, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, saya akan membacakannya buat kita semuanya, Mahanaim dan adik-adik semua. Kita membaca juga di rumah kita masing-masing, membaca di dalam hati atau dengan suara yang kuat. Kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai dari ayat 1, 2, 3 ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Iya, demikian firman Tuhan. Buat adik-adik semua dan buat Mahanaim, sungguh sangat jelas bahwa firman Tuhan hari ini berbicara tentang siapa Mahanaim? Tentang Musa. Iya. Mahanaim tahu nggak cerita tentang Musa? Apalagi tadi kita sudah baca ini dari Keluaran pasal yang kedua. Bisa nggak Mahanaim menjelaskan secara sederhana kepada teman-teman gimana sih cerita tentang Musa ini? Tadi kita sudah baca sih 10 ayat, tapi tolong Mahanaim bantu Amang menceritakannya dengan sederhana kepada adik-adik semua. Oke, aku bisa, Amang. Nah, teman-teman, Musa adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Teman-teman tahu nggak? Musa itu arti namanya karena aku telah menariknya dari air. Coba teman-teman semua baca ayat 10. Nah, di ayat 10 itu sangat jelas ada arti nama Musa. Iya. Nah teman-teman, tadi kan sudah dibaca pendeta Yobel nih. Sebenarnya pada saat itu orang-orang Israel sedang diperbudak di Mesir. Nah, karena raja Mesir pada saat itu Firaun melihat kok lama-lama orang Israel ini makin banyak ya. Kalau orang Israel makin banyak, nanti mereka jadi melawan Raja Firaun. Kata Firaun, karena Firaun takut,
akhirnya Firaun memerintahkan agar semua anak laki-laki dari orang Israel yang baru lahir supaya dibunuh. Oh gitu. Oh jadi dulu di Mesir ada perintah dari Firaun supaya anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Iya Amang, karena Raja Firaun takut kalau orang Israel semakin banyak, nanti orang Israel ini memberontak, bisa melawan. Nah lanjut, selanjutnya gimana ceritanya? Tolong Mahanaim lanjutkan. Nah, ketika ada perintah membunuh anak laki-laki itu, maka seorang ibu yang bernama Yokebed, ingat ya teman-teman, seorang ibu yang bernama Yokebed, itulah ibunya Musa. Dia takut anaknya dibunuh. Udah disembunyikannya anaknya berbulan-bulan, tapi pikir ibunya kayaknya belum aman juga ini. Lalu ibunya berpikir memasukkan anaknya tadi ke dalam sebuah peti dan meletakkannya di aliran sungai Nil. Lalu ibu ini punya putri namanya Miriam. Nah Miriam ini adalah kakaknya si Musa. Lalu si ibu ini bilang sama kakaknya, jaga ya adikmu, lihat kemana nanti peti itu pergi. Oh jadi perempuan yang tadi dibilang di Nats ini Miriam namanya? Iya Mang, itu kakaknya Musa. Oke lanjut. Iya aku lanjut pun, Amang ini dipotong-potong aja aku ngomong. Iya nggak kupotong pun, lanjut. Ya, nah kita lanjut ya teman-teman. Udah sampai mana tadi? Udah lupa aku. Sampai kakaknya jaga peti itu tadi. Ah iya, Amang sih main potong-potong aja. Ketika peti tadi terapung-apung di atas sungai, putri Raja Firaun lagi mandi di sungai itu. Lalu pengawal-pengawal putri ini menemukan peti tadi, mengambilnya dan melihat ternyata isi peti itu adalah seorang anak laki-laki. Karena putri Firaun itu kasihan, dia ambil tuh anak laki-laki itu. Lalu datanglah si Miriam, kakak si Musa yang menjaga-jaga peti itu bilang, maukah ku carikan seorang ibu untuk menyusui anak ini? Lalu putri Firaun bilang, iya, carilah. Nah, lalu Miriam manggil ibunya sendiri. Jadi seolah-olah ibunya Musa tidak kenal sama anak ini. Lalu diberikanlah air susu kepada Musa ketika bayi. Nah, lalu setelah Musa diangkat menjadi anaknya putri Firaun, Musa bertumbuh besar menjadi Musa yang hebat. Dan ketika dia besar, dia tahu ternyata dia bukan anak kandung putri Firaun. Dia keturunan Israel. Akhirnya dia dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan Israel dan membawa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Oh gitu ceritanya ya. Kamu kok tahu sih ceritanya? Iya dong, aku kan sering diajak papa mama baca-baca cerita Alkitab di rumah. Makanya teman-teman ajak papa mamanya baca cerita Alkitab di rumah ya. Oh, Mahanaim sudah mulai memberikan nasihat. Oke, itu nasihat yang baik itu. Tadi lihat Mahanaim, dia bisa menceritakan cerita Alkitab. Maka adik-adik juga menjadi pengkhotbah itu bukan harus jadi pendeta kayak Amang loh. Kayak Mahanaim tadi, walaupun anak-anak
dengan dia menceritakan cerita Alkitab kepada teman-temannya, adik-adik sudah dipakai Tuhan menjadi pemberita firman. Oke, nah itu ceritanya keren, luar biasa itu. Kayak film-film itu kan, anak mudanya pertama-tama menderita dulu, setelah besar dia menjadi superhero yang menyelamatkan. Nah, dari cerita yang sudah kita baca dan sudah dijelaskan oleh Mahanaim tadi, Amang bisa petik 3 pesan ini Mahanaim. Iyalah, memang 3 pesan. Emang kapan Amang bikin 5 pesan? Ya, cukuplah Pancasila yang 5. Kalau khotbah Amang 3 aja gitu. Mahanaim ini protes terus. Mahanaim mau dengar pesannya enggak? Ya maulah. Apa pesan yang mau kuambil dari firman ini nanti? Gitulah. Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak adik-adik semua, hilangkan dengki seperti Raja Firaun. Coba tadi Amang dengar penjelasannya Mahanaim. Firaun ini takut, dengki, iri. Dia takut kalau orang Israel semakin banyak, nanti makin banyak yang melawan dia. Dia takut dia disaingi. Akhirnya dia menyuruh semua anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Itu kan kedengkian. Jadi mari anak-anak Tuhan jauhkan dengki, iri. Gak boleh dengki-dengki. Kalau temannya punya lebih, ya gak apa-apa. Kalau kita mungkin punya lebih sedikit dari punya teman kita, ya tetap bersyukur, tetap sukacita gitu. Itu pesan pertama. Jangan seperti Raja Firaun yang iri hati. Mungkin adik-adik juga ingat kisah ini mirip-mirip dengan kisah ketika Yesus lahir. Ya kan? Ketika Herodes iri, cemburu, menyuruh semua anak laki-laki dibunuh. Demikian juga cerita kita hari ini. Jadi pesan pertama buat adik-adik, hilangkan kedengkian, hilangkan iri hati, hilangkan kecemburuan. Syukuri bagaimanapun hidupmu, bersukacita, syukuri gitu loh. Itu berkat Tuhan. Oke, Mahanaim ngerti enggak? Ngerti Amang? Iya teman-teman, jangan dengki-dengki dan iri-iri ya. Wah, kalau Mahanaim menasehati semangat kali. Ya, yang kedua, tokoh yang kedua yang mau kita lihat di sini adalah Putri Firaun. Coba lihat Putri Firaun. Apa yang mau kita ambil pesan? Jadilah penolong dan pengasih seperti Putri Firaun. Dia tahu bapaknya menyuruh anak-anak dari Israel supaya dibunuh. Dia tahu bahwa bayi yang ditemukannya di sungai itu adalah anak dari orang Israel. Tapi karena dia ada belas kasihan seperti yang dikatakan di ayat 6, dia menolong. Jadi sekolah minggu mari menjadi sekolah minggu penolong, pengasih. Jangan suka dendam-dendam. Jangan suka musuh-musuhan. Tapi mari menjadi pengasih dan penolong bagi semua orang tanpa memandang perbedaan. Itu pesan kedua. Ya, Mahanaim buat adik-adik semua, jadilah sekolah minggu penolong dan pengasih bagi semua orang. Dan pesan yang ketiga yang terakhir, firman Tuhan mau mengajak kita semua, mari menjadi seperti Musa. Musa yang kecil, dia setelah bertumbuh besar menjadi Musa yang setia, yang taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih dia menjadi pemimpin yang luar biasa, orang hebat yang bisa membawa dan menyelamatkan banyak orang. Jadi sekolah minggu juga ketika kita saat ini masih kecil, setia bertumbuh di dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan pakai adik-adik sekolah minggu menjadi orang-orang hebat. Amin. Amin Mahanaim. Amin. Wah, iya. Menjadi Musa, superhero gitu loh. Kan adik-adik pasti suka nonton film-film superhero. Nah, jadi untuk menjadi seorang superhero di dalam Tuhan harus setia, harus semangat belajar, semangat mendengar firman, semangat mematuhi pesan-pesan guru-guru sekolah minggu, guru di sekolah dan orang tua. Jika adik-adik mampu seperti itu, maka adik-adik akan seperti Musa, dipakai Tuhan menjadi orang hebat gitu. Nah, itu 3 pesannya adik-adik buat kita semua, buat Mahanaim. Firman Tuhan mengajak kita yang pertama tadi, jauhkan kedengkian seperti Raja Firaun. Yang kedua, jadilah pengasih dan penolong seperti Putri Firaun.
Dan yang ketiga, jadilah anak yang setia kepada Tuhan seperti Musa, sehingga Allah memakainya menjadi orang hebat. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan dikuatkan melakukannya. Berkati kami anak-anak-Mu untuk selalu semangat bersuka cita dalam segala studi kami, semangat dalam setiap ibadah kami, agar kami menjadi anak yang bertumbuh, anak yang bijak, anak yang berhikmat, dan melaluinya kami Tuhan pakai menjadi seperti Musa, orang yang dipilih Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, ampuni dosa kami di dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan kita buat pagi hari ini. Semua anak sekolah minggu mengangkat tangannya dan mengambil persembahannya, diangkat tinggi-tinggi. Ya, kita mau berjanji kepada Tuhan ya. Sama-sama kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hupelehon ma pele aku dang margabu sau Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu. Oleh Roh Kudus-Mu nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.